matahari pagi menyelinap lembut melalui tirai kamar, menyapu wajah Arini yang masih terpejam. Namun, matanya perlahan terbuka, dibawa kembali dari mimpi ke realita yang penuh pergulatan. Malam tadi, kehangatan yang baru saja ia temukan bersama Rangga masih membekas di kulit dan pikirannya. Namun, di balik itu, ada gelombang emosi yang tak mudah diurai. Kebahagiaan yang bercampur dengan rasa bersalah dan kebingungan. Arini duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar yang penuh bayangan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah langkah yang diambilnya sudah benar? Bagaimana dengan Bima, suaminya yang sedang berjuang jauh di luar kota? Setiap detik berlalu membawa berbagai kenangan dan perasaan yang saling bertabrakan. Ia teringat pada janji-janji yang pernah diucapkan, pada mimpi-mimpi yang dulu dibangun bersama Bima. Tapi, di saat yang sama, ia merasakan kekosongan yang tak mampu diisi hanya dengan kata-kata dan janji. Pikirannya melayang pada Rangga, sosok yang malam tadi mengisi kekosongan itu dengan kehangatan dan perhatian. Namun, ada juga bayangan lain yang terus menghantui, masa lalu yang belum selesai dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Arini mencoba menguatkan dirinya, menyiapkan diri untuk menghadapi hari yang baru. Tapi hatinya masih terbelah, antara cinta yang setia dan kebutuhan akan kehangatan yang selama ini hilang. Hari itu, pagi yang tampak biasa berubah menjadi momen yang penuh kejutan saat pintu depan rumah Arini diketuk keras. Suara ketukan yang tiba-tiba itu membuat Arini terkejut. Jantungnya berdegup cepat saat melangkah menuju pintu. Di ambang pintu berdiri sosok yang tak pernah ia sangka akan muncul kembali. Dimas, mantan pacarnya. Wajahnya masih sama, dengan senyum tipis yang mengandung nostalgia sekaligus misteri. Mata mereka bertemu dalam diam sesaat, seolah waktu seakan berhenti. Dimas, suara Arini bergetar, campuran antara terkejut dan bingung. Iya, Arini, aku kembali ke kota ini. Aku ingin bertemu denganmu, jawab Dimas dengan nada serius. Arini sempat terdiam. Udara pagi yang sejuk seolah berubah menjadi ruang yang penuh udara berat. Dimas mengenakan jaket kulit hitam yang pernah menjadi ciri khasnya di masa lalu. Aroma parfum yang sama seperti bertahun-tahun lalu menyeruak, membawa ingatan-ingatan yang telah ia kubur dalam-dalam. Masuklah, ucap Arini akhirnya. Meski hatinya belum sepenuhnya siap, Dimas melangkah masuk. Pandangannya menyapu setiap sudut ruang tamu. Tidak banyak berubah, katanya sambil tersenyum tipis. Arini menahan senyum. Ya, hanya sedikit perabot baru. Duduklah. Ia menuju dapur, membuat 2 cangkir kopi hitam. Begitu kopi tersaji di meja, percakapan mulai mengalir. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang perjalanan ke pantai saat kuliah, tentang tawa di warung kopi kecil di sudut kampus, tentang janji-janji muda yang dulu terasa pasti namun kemudian pupus oleh kenyataan. Dimas menatap keluar jendela sejenak sebelum berkata, "Aku sering memikirkanmu, Rin, bahkan ketika kita sudah lama tak bertemu." Arini mencoba tersenyum, meski jantungnya berdetak lebih cepat. Itu sudah lama sekali, Dim. Banyak yang berubah. Tapi rasa itu, tidak, jawab Dimas pelan. Matanya tak lepas dari wajah Arini. Keheningan menyusup di antara mereka. Di luar, hujan gerimis mulai turun, mengetuk lembut kaca jendela. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi kopi, menciptakan suasana yang terlalu akrab untuk sekadar reuni biasa. Arini mencoba mengalihkan topik, namun setiap kata dari Dimas seperti membawa kembali fragmen perasaan lama. "Kamu sekarang kerja di mana?" tanyanya. "Aku membuka usaha sendiri, tapi itu bukan yang membuatku kembali," jawab Dimas sambil mencondongkan tubuh. "Aku kembali karena aku merasa ada yang belum selesai di antara kita." Arini terdiam, merasakan tatapan itu menembus pertahanan yang selama ini ia bangun. Mereka tertawa kecil mengingat momen-momen konyol dulu, tapi di sela tawa itu, ada tarikan halus yang menghubungkan kembali hati mereka. Dimas mengulurkan tangan,
menyentuh punggung tangan Arini dengan lembut. Sentuhan itu sederhana, namun membangkitkan kenangan yang pernah mereka bagi. Malam-malam panjang berbicara tentang masa depan, saling memegang tangan di bawah bintang. "Rin," suara Dimas nyaris seperti bisikan. "Kamu masih cantik seperti dulu." Arini tersipu, mencoba menarik tangannya, tapi Dimas menahannya sebentar, cukup untuk menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Mereka pindah ke sofa, duduk lebih dekat. Hujan di luar semakin deras, seperti mengisolasi mereka dari dunia luar. Dimas mulai bercerita tentang kesepian, tentang rindu yang tak terjawab, dan tentang betapa sulitnya melupakan seseorang yang pernah menjadi rumah. Arini mendengarkan, sesekali menatap mata Dimas. Ada getaran di dadanya, campuran antara kerinduan, rasa bersalah, dan keinginan untuk kembali merasakan kenyamanan itu walau hanya sebentar. "Kadang aku membayangkan, kalau saja kita tidak berpisah waktu itu," kata Dimas. "Kalau saja." Arini mengulang, suaranya melemah. Ia tak melanjutkan kalimatnya. Dimas tertawa pelan. "Kamu masih seperti dulu, ya? Masih suka menggantung kata-kata." Keintiman mulai tumbuh di antara jeda-jeda percakapan mereka. Bukan hanya karena jarak duduk yang semakin dekat, tetapi karena cara tatapan mereka menyampaikan hal-hal yang sulit diucapkan. Reno menatap bibir Arini, bukan dengan cara yang terburu-buru, melainkan seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu yang sangat ia rindukan. Arini sadar akan tatapan itu, dan alih-alih menolaknya, ia membiarkan keheningan menjawab. Dimas berkata pelan, "Boleh aku memelukmu, Rin?" Arini hanya mengangguk. Pelukan itu lama, hangat, dan penuh cerita yang tak diucapkan. Aroma parfum Dimas mengisi udara di antara mereka. Jari-jari Dimas perlahan mengusap punggung Arini. Gerakan lembut yang membuatnya ingin menutup mata dan lupa sejenak pada dunia luar. Di luar, petir menyambar jauh di langit. Arini menarik napas dalam, merasakan dada Dimas naik turun di dekatnya. Mereka berbicara pelan di telinga masing-masing. Kata-kata yang lebih seperti sentuhan daripada bunyi. "Aku merindukan ini," kata Dimas. "Aku juga," jawab Arini hampir tanpa suara. Pelukan itu berubah menjadi genggaman tangan yang tak ingin lepas. Mata mereka bertemu lagi, dan kali ini ada senyum yang berbeda. Senyum yang mengandung penyerahan diri pada momen. Lampu di ruang tamu meredup. Entah karena listrik yang terganggu hujan atau karena mereka tak lagi memperhatikan. Dunia seolah menyusut. Hanya menyisakan dua orang yang sedang mencari kembali sesuatu yang pernah hilang. Perlahan, mereka duduk lebih dekat lagi. Ujung bahu bersentuhan. Napas mereka bercampur. Percakapan berubah menjadi bisikan-bisikan pendek. Beberapa di antaranya hanyalah nama yang diucapkan dengan lembut. Seolah nama itu sendiri adalah doa. Waktu berjalan tanpa mereka sadari. Dimas meraih selimut tipis dari sandaran sofa, lalu menutupkan di atas mereka berdua. Kehangatan selimut itu menyatukan kehangatan tubuh yang sudah lebih dulu berpadu. Tak ada kata-kata yang terlalu eksplisit, tapi setiap gerakan, setiap tatapan, dan setiap helaan napas mengandung cerita yang hanya mereka yang tahu artinya. Di ujung malam, mereka hanya duduk bersandar, saling mendekap sambil mendengarkan sisa hujan yang mulai reda. Tidak ada janji yang diucapkan, hanya kesadaran bahwa momen ini akan mereka bawa masing-masing, entah kemana jalan hidup akan membawa. Hari itu, pagi yang tampak biasa berubah menjadi momen yang penuh kejutan saat pintu depan rumah Arini diketuk keras. Suara ketukan yang tiba-tiba itu membuat Arini terkejut. Jantungnya berdegup cepat saat melangkah menuju pintu. Setelah kejutan awal pertemuan mereka mereda, Arini dan Dimas duduk di ruang tamu dengan suasana yang lebih tenang namun syarat emosi. Mereka mulai menggali lebih dalam tentang masa lalu yang dulu pernah mereka jalani bersama, sekaligus memikirkan masa depan yang kini penuh ketidakpastian. Ruang tamu itu, dengan lampu temaram dan aroma kopi yang masih hangat, menjadi saksi bisu pertemuan yang penuh makna. Arini duduk di sofa, matanya menatap jauh ke arah Dimas yang duduk berhadapan.
Di antara mereka, ada jarak yang tak hanya fisik, melainkan juga sebuah rentang waktu yang telah mereka lalui terpisah. Dimas menarik nafas panjang sebelum memulai cerita. Rin, sejak kita berpisah, banyak hal yang berubah dalam hidupku. Aku belajar banyak tentang diri sendiri, tentang kesalahan yang pernah kubuat. Arini menunduk, mengenang masa-masa ketika mereka masih bersama, saat segalanya terasa mudah dan penuh harapan. Aku juga begitu, Dim. Hidup tidak pernah sesederhana yang kita bayangkan dulu. Senyum kecil tersungging di wajah Dimas. Tapi kamu tahu, meskipun aku berubah, ada satu hal yang tidak pernah hilang, kenangan tentang kamu, tentang kita. Arini menghela napas, matanya berkaca-kaca. Kadang aku bertanya-tanya, apakah kita akan menemukan jalan kembali? Atau apakah itu hanya kenangan yang harus kusimpan rapat-rapat? Mereka berdua tertawa ringan, namun dalam tawa itu tersembunyi kesedihan yang mendalam. Dimas meraih tangan Arini, menggenggamnya dengan lembut. Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kita jujur pada perasaan kita. Percakapan mengalir, membicarakan masa depan yang samar-samar dan ketidakpastian yang menyelimuti mereka. Arini menceritakan tentang suaminya yang sering jauh, tentang kesepian yang ia rasakan meski ada ikatan yang kuat. Kadang aku merasa seperti berjalan di antara dua dunia, katanya pelan. Dimas mengangguk, penuh pengertian. Aku mengerti, tapi kamu harus tahu, apapun yang terjadi, kamu tidak sendiri. Dalam momen itu, keheningan menyapa mereka. Hanya suara detak jam yang mengisi ruang, seakan memberi ruang bagi hati mereka untuk berbicara tanpa kata-kata. Arini menatap keluar jendela, melihat rintik hujan yang mulai turun, membasahi bumi yang sudah lama menanti hujan. Mungkin kita memang harus melangkah perlahan, ucapnya, memberi waktu untuk menyembuhkan dan menemukan arah yang benar. Dimas tersenyum, meyakinkan, aku akan menunggumu, Rin, selama kamu membutuhkanku. Malam itu menjadi saksi bisu perjalanan dua jiwa yang sedang mencari makna dan harapan baru di antara rintik hujan dan kenangan lama. Setelah kejutan awal pertemuan mereka mereda, Arini dan Dimas duduk di ruang tamu dengan suasana yang lebih tenang namun syarat emosi. Mereka mulai menggali lebih dalam tentang masa lalu yang dulu pernah mereka jalani bersama, sekaligus memikirkan masa depan yang kini penuh ketidakpastian. Suasana yang semula penuh dengan nostalgia dan percakapan mendalam mulai berubah menjadi momen yang penuh ketegangan dan keintiman. Di balik dinding ruang tamu yang remang, perasaan lama yang terpendam mulai membara kembali. Tatapan mata mereka bertemu, membawa gelombang perasaan yang sulit dibendung. Sentuhan ringan di lengan Arini perlahan berubah menjadi genggaman yang lebih erat, menggugah sensasi yang selama ini tersembunyi. Arini merasakan campuran emosi yang kompleks, rindu, kebingungan, dan dorongan yang tak bisa diabaikan. Dimas, dengan lembut namun penuh keyakinan, mengajak Arini untuk kembali merasakan kehangatan yang dulu pernah mereka bagi. Ketegangan yang terbangun membawa mereka pada sebuah malam penuh gairah dan keintiman. Suasana yang semula penuh dengan nostalgia dan percakapan mendalam mulai berubah menjadi momen yang penuh ketegangan dan keintiman. Di balik dinding ruang tamu yang remang, perasaan lama yang terpendam mulai membara kembali. Tatapan mata mereka bertemu, membawa gelombang perasaan yang sulit dibendung. Sentuhan ringan di lengan Arini perlahan berubah menjadi genggaman yang lebih erat, menggugah sensasi yang selama ini tersembunyi. Arini merasakan campuran emosi yang kompleks, rindu, kebingungan, dan dorongan yang tak bisa diabaikan. Dimas, dengan lembut namun penuh keyakinan, mengajak Arini untuk kembali merasakan kehangatan yang dulu pernah mereka bagi. Dimas berbisik, "Kau masih mengingatnya, kan? Beberapa hal sulit untuk dilupakan." Dengan senyum tipis Arini Dimas berkata, "Biar malam ini kita mengingatnya lagi." Arini menarik napas panjang, merasakan udara di antara mereka semakin berat. Dimas mendekat. Jarak mereka hanya sehelai rambut. Cahaya lampu yang redup menyorot siluet wajahnya,
membuat garis rahang tegas itu tampak lebih memikat. Tangan Dimas bergerak pelan, menyusuri jemari Arini seakan mencari kepastian. Arini tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia membiarkan jemari mereka saling mengunci, seolah mengizinkan setiap kenangan lama untuk kembali hidup. Di luar, hujan mulai turun. Butir-butirnya membentur kaca jendela seperti irama yang sinkron dengan detak jantung mereka. Dalam keheningan itu, setiap tarikan napas terasa seperti bisikan yang menggoda. Arini berkata, "Kita tidak seharusnya." Dengan tatapan dalam mata Dimas, "Tapi kau tak benar-benar ingin menghentikannya." Suara detak jam di dinding terdengar semakin lambat, seakan waktu sengaja memberi mereka ruang. Dimas mendekat lagi, hingga napasnya menghangatkan pipi Arini. Dalam jarak sedekat itu, kata-kata nyaris tak diperlukan. Perlahan, Dimas meraih wajah Arini, mengusap pipinya dengan ibu jari. Arini memejamkan mata, merasakan getaran halus yang menjalar dari ujung jemari itu hingga ke relung hatinya. Dunia di luar seolah menghilang, yang tersisa hanya mereka berdua dan perasaan yang tak lagi bisa disangkal. Arini merasakan bibir Dimas menyentuh dahinya, kemudian turun perlahan ke pelipis. Setiap sentuhan seperti membuka pintu yang sudah lama terkunci. Tubuhnya merespons, bukan dengan gerakan yang terburu-buru, tapi dengan kepasrahan yang hangat. Dimas berkata pelan, "Aku merindukanmu." Arini menjawab dengan suara bergetar, "Aku juga lebih dari yang seharusnya." Hujan di luar semakin deras, menutupi semua suara kecuali bisikan-bisikan mereka. Bayangan tubuh mereka di dinding bergerak perlahan, seperti tarian yang hanya mereka berdua mengerti. Panas tubuh yang merambat melalui jarak tipis di antara mereka mulai menciptakan atmosfer yang sulit diabaikan. Arini menggenggam erat bahu Dimas, sementara matanya masih terpejam, membiarkan setiap rasa mengalir tanpa kata. Waktu terasa berjalan berbeda. Mereka larut dalam percakapan yang semakin sedikit menggunakan kata-kata, namun penuh bahasa yang hanya hati mereka pahami. Akhirnya, ketika malam benar-benar mengambil alih, Dimas memeluk Arini erat, erat sekali, seolah tak ingin ada udara yang memisahkan mereka. Tidak ada lagi jarak, hanya kehangatan yang membungkus mereka di bawah cahaya temaram. Setelahnya, mereka berdua terdiam dalam pelukan, merasakan kehadiran yang menenangkan di tengah badai perasaan yang melanda. Namun di balik kehangatan itu, Arini tahu bahwa langkah yang diambilnya membawa konsekuensi yang tidak mudah. Setelahnya, mereka berdua terdiam dalam pelukan, merasakan kehadiran yang menenangkan di tengah badai perasaan yang melanda. Namun di balik kehangatan itu, Arini tahu bahwa langkah yang diambilnya membawa konsekuensi yang tidak mudah. Pagi hari setelah malam yang penuh gejolak, Arini duduk termenung di tepi jendela, mencoba meredakan kegelisahan yang mengisi hatinya. Ponsel yang ada di tangan tiba-tiba bergetar, menandakan ada pesan masuk. Ia membuka layar dengan harapan biasa, tapi yang muncul justru membuat jantungnya berhenti sejenak. Pesan dari Bima, suaminya, yang selama ini jarang berkomunikasi secara langsung karena kesibukan dan jarak, muncul di layar. Isi pesan itu singkat, namun sangat berarti. "Arini, aku sudah membeli rumah di kota tempat usahaku. Aku ingin kau ikut bersamaku. Kita mulai hidup baru bersama. Aku tunggu jawabanmu." Kata-kata itu menusuk hati Arini seperti pisau yang tajam. Ia terdiam, melihat pesan itu berkali-kali seolah mencari jawaban di dalamnya. Berbagai perasaan bergejolak dalam dadanya. Cinta, harapan, ketakutan, dan rasa bersalah yang semakin membebani. Dia tahu, keputusan yang harus diambil tidak mudah. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan jalan yang akan ditempuh akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Arini menatap jauh keluar jendela, membiarkan air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Suara hati yang bergemuruh menuntut jawaban, tapi pikirannya masih kabur oleh konflik dan keraguan. Malam itu, ia tahu bahwa segala sesuatu akan berubah.
Pilihan yang dibuatnya sekarang akan menentukan masa depan yang selama ini ia impikan, atau mungkin hancur dalam kesendirian yang semakin dalam.